Halo, halo kawan Kaliber. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ini hari Sabtu, bisa Anda berlibur sampai dengan besok hari Minggu. Tapi kami tidak berlibur karena kami tetap menyajikan kupasan dan analisa berita supaya Anda tetap update tentang berita-berita politik dan juga dengan kupasan dan analisanya bersama pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Indra. Halo, Mas Edi Wahyudi dan kawan Kaliber dimanapun Anda berada. Mas Edi, udah jadi Ya, dapat tiket belum? tiket kemana ini? Loh, katanya diminta datang ke IKN ikut peringatan hari ulang tahun RI. Nggak dapat hotel, Mas. Nanti saya glamping juga. Nah, terus urusan tarik tambang di sana gimana itu? Tarik tambang 17-an. Bukan tambang sumber energi, tapi tambang 17-an. Ini ngomong-ngomong soal UT RI ini nanti kan di dua tempat. Jadi membengkak ini. Di Jakarta dan di IKN. Dan di IKN itu nanti luar biasa ini. Sewa Alphard gitu ya. 25 juta per hari. Dan itu berapa. Nah. HUT RI di dua tempat itu maksudnya kita punya dua ibu kota apa gimana itu sebenarnya? Belum jelas ini. Jakarta sudah bukan ibu kota, tapi IKN juga belum ada kepresnya. Di dua tempat lokasinya. Ini yang membengkak, yang besar anggarannya itu justru di IKN-nya. Ya Itu pun, pastilah. iya, itu pun tamu-tamu negara nggak dapat hotel, maka dibatalkan semua. Terus mereka glamping. Glamping itu mendirikan tenda di sana. Ya, Ini seru kayaknya ini. coba dibacain aja Mas beritanya supaya kita jangan dianggap menyebarkan hoax kan, karena ini berita betul-betul dari media mainstream, media yang terverifikasi oleh pers. Ya. Saya ambil dari detik.com. Kata Jokowi, wajar anggaran HUT RI bengkak karena digelar di dua tempat. Upacara peringatan HUT RI ke-79 yang digelar di IKN dan Jakarta membuat anggaran pelaksanaan acara membengkak. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menganggap hal itu wajar karena acara ini tidak hanya di satu tempat. Kabar mengenai bengkaknya anggaran pelaksanaan acara peringatan HUT RI ini sebelumnya dibenarkan oleh Mensesnek Praktikno. Mantan Rektor UGM itu mengatakan kenaikan anggaran lantaran acara digelar di dua lokasi. Ya, membengkak karena upacara sekarang itu kan diselenggarakan di dua tempat, IKN dan Jakarta, kata Pratikno di Kemensetnek. Pratikno menjawab pertanyaan wartawan apakah anggaran upacara HUT RI tahun ini membengkak. Pratikno mengakui anggaran upacara HUT RI tahun ini lebih besar dari sebelumnya, namun penambahan anggaran tersebut tidak signifikan. Anggarannya lebih besar dari sebelumnya tetapi nggak signifikan katanya. Ketika ditanya soal rincian anggarannya, Pratikno mengaku tidak mengetahui pasti. Ia meminta agar hal tersebut ditanyakan ke Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Oh, nggak hafal lah saya. Mungkin Pak Keset Pres yang lebih tahu, tutur Pratikno. Usai menghadiri festival Like 2 di JCC, Jokowi juga memberikan keterangan mengenai kenaikan anggaran HUT RI. Jokowi menyebutkan anggaran terlihat membengkak karena sebelumnya hanya digelar di Jakarta. Ya namanya dulu hanya di satu tempat, kata Jokowi. Jokowi menilai wajar adanya penambahan anggaran karena saat ini upacara digelar di dua tempat, terlebih di terlebih bertepatan dengan masa transisi pemerintahan. Ini karena ada transisi sehingga menjadi di dua tempat. Tapi kan bukan lompatan yang saya kira. Biasa, wajar, dan juga anggarannya di Kemensetnek, ujarnya. Ya, pertanyaan saya tadi itu Mas, kita ini ibu kotanya di mana? Gitu. Artinya begini, kalau memang ternyata IKN-nya belum siap, ya ngapain juga harus memaksakan di sana, dan karena tidak siap harus dilakukan di dua tempat. Kan mendingan satu tempat aja, misalnya di Jakarta dulu, kemudian baru misalnya tahun depan atau 2045 atau 2070 berapalah baru di IKN misalnya. Kalau itu Gak bisa terbangun. gitu, Mas. Ini kan show dari legasi Jokowi ini yang hari terakhir nih, belum terakhir. Oh iya, kan kan berarti itu kan lebih mementingkan kepentingan seseorang,
bukan kepentingan rakyat. Jadi eh, ya satu hal memang di era Pak Jokowi ini semua pembangunan jadi bengkak itu satu hal yang wajar ya. Saya pernah ngobrol sama Bang Said Didu yang dulu memang di apa ke sekretariat sekretaris BUMN ya, Kementerian BUMN ya. Ya. Itu cerita zaman tahun 2010-2011 itu membangun jalan tol, Mas. Per kilometernya itu 60 miliar per kilometernya. Tetapi di era Pak Jokowi, pembangunan jalan tol itu per kilometernya 150 sampai 200 miliar. Kan jadi bengkak kan gitu. Nah, kenapa bengkaknya? Nah, itu yang kita tanda tanya. Yang menakutkan kan kalau bengkaknya karena dikorupsi, Mas, di markup kan gitu. Nah, ini sama juga kan yang tadi Mas Edi juga sempat apa sampaikan, misalnya nyewa Alphard yang mahal banget, katanya 25 juta per hari. Yang lucu di media sosial tuh para apa pengusaha-pengusaha rental itu nunjukin nggak sampai segitu kan gitu apa biayanya kan. Jadi semua serba serba bengkak ini. Ya mudah-mudahan memang bengkaknya biaya itu bukan karena ada markup di sana kan, tapi ya itulah, secara statistik saja memang ICOR kita kan ini ya apa jadi incremental capital output ratio kita itu memang memang tinggi. Jadi memang biaya investasi di Indonesia tuh tinggi. Ya itu juga sebetulnya yang bikin kenapa kita kesulitan dapat investor di IKN. Kalau biayanya tinggi kan balik modalnya lama, Mas. Kan simpel saja berpikirnya begitu. Nah, tetapi saya kali ini tidak ingin menyoroti IKN-nya lah kan gitu, karena juga kita tahu sebetulnya membangun infrastruktur seperti ini itu hampir dipastikan nggak bisa tepat waktu, Mas. Kita bangun rumah saja, rumah sederhana itu biasanya juga molor-molor kan, mundur-mundur kan gitu, dan juga nanti masih banyak merapihkan lagi kan. Jadi betul-betul akan membangun sesuatu itu biasa akan mundur lah. Nah, nggak bisa dipaksakan juga. Jadi kita tahu sebetulnya IKN ini belum siap untuk dilakukan sebuah perhelatan besar ya, perhelatan nasional seperti peringatan HUT RI ini ya. Tadi kita bicara transportasinya, bicara hotelnya, bicara ya macam-macam lah. Apalagi yang datang ini kan VIP. Bandara pun kan belum jadi, Mas. Bandara yang tadinya ditargetkan jadi, enggak jadi kan mendaratnya masih harus di Balikpapan atau di Samarinda nih. Kan jadi perjalanannya cukup jauh. Nah, saya justru ingin menyoroti ada berita lain, Mas. Berita lain yang sebetulnya juga buat kita itu satu hal yang memprihatinkan. Jadi data dari IMF, ya, International Monetary Fund itu, kalau ternyata tingkat pengangguran di Indonesia itu yang tertinggi di ASEAN. Ya. Jadi, Ada beritanya nih, Mas. kenapa? Ada beritanya juga ini. Ada beritanya banyak. Yang terakhir ini dari investor.id. Sini Ya. dikatakan pengangguran Indonesia tertinggi di ASEAN. Begini respon Kementerian PPN. Saya bacakan aja ya. Gimana, Mas? Saya bacakan aja dari investor.id ini. Ya. Pengangguran Indonesia tertinggi di ASEAN. Begini respon Kementerian PPN. International Monetary Fund pada World Economic Outlook edisi April 2024 menyebut tingkat pengangguran di Indonesia berada pada angka 5,2%. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai posisi pertama di ASEAN. Angka pengangguran Indonesia sebesar 5,2% hanya turun 0,1% dibandingkan April 2023 pada 5,3%. Posisi Indonesia lebih tinggi dibandingkan Filipina yang berada di posisi kedua 5,1%. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN Bappenas Maliki mengatakan
sulit untuk membandingkan data pengangguran di Indonesia dengan negara ASEAN lainnya karena situasi Indonesia yang kompleks. Menurutnya ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan saat membandingkan tingkat pengangguran di Indonesia dengan negara ASEAN. Isu pengangguran relatif kompleks sehingga tingkat pengangguran dipengaruhi oleh struktur ekonomi, kualitas pendidikan, kondisi pasar tenaga kerja, dan bagaimana struktur dari pekerja yang ada. Sebagian dari para ahli melihat TPT atau tingkat pengangguran terbuka kita sudah akan mencapai natural unemployment rate atau NUR yang tingkatannya akan stabil seperti itu. Yang kami harapkan NUR itu akan stabil di 4% nanti, ucap Maliki. Maliki menambahkan saat ini pemerintah tengah berupaya untuk memperbaiki struktur dunia kerja. Selama ini kesempatan kerja dari sektor informal masih mendominasi. Akibatnya meskipun angka pengangguran turun, jika pekerjaan masih banyak di sektor informal, maka kesejahteraan masyarakat masih belum meningkat secara signifikan. Ya. Kalau saya sih nggak usah baca laporannya IMF, itu saya yakin memang tingkat pengangguran itu tinggi, Mas. Nyari kerja tuh susah. Kalau anak-anak dan menantu presiden aja harus dicarikan pekerjaan sama bapaknya, itu berarti nyari kerjaan kan susah banget di Indonesia kan. Yang orang nomor satu di Indonesia aja keluarganya mesti dicariin kerjaan. Gimana kita-kita yang rakyat jelata ini kan pasti susah banget gitu. Jadi satu itu. Yang kedua juga kemarin juga muncul berita lagi Mas, laporan dari UI ya, lembaga apa eh, LPEM UI itu lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Jadi memang menunjukkan kalau yang tadinya itu penduduk kelas menengah, jadi lebih dari 8,5 juta Mas ya, yang tadinya berada di masyarakat ekonomi menengah, ini turun menjadi miskin. Ya. Jadi kan kita 8,5 juta orang itu berubah dari penghasilan menengah menjadi penghasilan rendah kan jadi miskin. Nah ini kan sebuah angka yang sangat tinggi dan itu yang harusnya memang kita prioritaskan untuk bagaimana kita punya kestabilan ekonomi, bukan memfokuskan diri untuk menunjukkan ya kita sudah berhasil bikin IKN, tapi dipaksakan dengan bahkan biaya yang membengkak. Jadi daripada anggarannya dipakai buat hura-hura pesta di IKN yang belum siap, yang anggarannya jadi bengkak, kalau saya sih lebih baik fokuskan lagi bagaimana mengentaskan kemiskinan ini, bagaimana kita bisa fokus ke pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, mengurangi tingkat pengangguran, itu menurut saya yang lebih bijaksana ya. Karena kita melihat ini kondisi perekonomian kita semakin lama semakin berat. Kita sudah membahas berulang kali kan bagaimana nanti tahun depan itu kabinetnya Pak Prabowo itu akan kesulitan sekali dengan misalnya hutang yang jatuh tempo. Belum lagi program-program lain. Belum lagi ditambah dengan adanya pelemahan pertumbuhan ekonomi ini, tingkat pengangguran semakin banyak, berarti kan tuntutan jaring pengaman sosial juga akan lebih tinggi, Mas. Bansos itu akan sangat dibutuhkan bukan untuk urusan pemilu, tetapi memang rakyatnya butuh kan beda kan dengan kasus yang kemarin terjadi. Sekali lagi ini kita bukan gibah kan gitu loh, tapi itu yang disampaikan di sidang MK kan ada politisasi bansos. Nah, tahun depan ini bisa bansosnya betul-betul dibutuhkan meningkat ya karena memang banyak sekali masyarakat yang membutuhkan. Nah, dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi ini kan berarti juga otomatis pasti pendapatan pajak pemerintah berkurang, Mas. Mau tahun depan itu kita dinaikkan PPN kan naik tahun depan ya dari 11% jadi 12%. Tapi kalau rakyat nggak bisa belanja,
Kan percuma mau dinaikin 200% pun kalau rakyat nggak bisa belanja, ya nggak akan bisa mendapatkan yang namanya pajak itu. Jadi tim ekonominya Pak Jokowi ini mungkin harus berpikir ulang. Jadi bukan kalau kita mau menaikkan PPN, iya kan? PPN itu kan diambil dari belanja masyarakat. Justru pastikan memang rakyat punya banyak uang sehingga eh, apa sama-sama meningkat kan gitu, pendapatan rakyat meningkat, pendapatan pemerintah juga meningkat. Tapi kalau pendapatan masyarakat turun, terus pajaknya dinaikkan, yang ada semakin nggak ada yang belanja. Ya itu loh, itu yang kadang-kadang saya suka bingung dengan timnya Pak Jokowi ini dalam membuat kebijakan, kok tidak menggunakan teori-teori, nggak menggunakan kajian, ya tiba-tiba ujuk-ujuk aja lah. Nah, jadi hari ini kita ingin membandingkan kan gitu. Apa sih manfaatnya kita jor-joran anggaran bengkak untuk merayakan HUT RI 17 Agustus di IKN saat IKN-nya belum siap sehingga biayanya itu harus bengkak karena dikatakan harus diadakan di dua tempat karena tempatnya tidak siap kan. Kan sebetulnya kan pernyataannya begitu kan, dasarnya yang digarisbawahi kan IKN tidak siap, makanya harus diadakan di dua tempat, Jakarta dan IKN, makanya biayanya double, biayanya bengkak. Kan itu poinnya. Nah, di sisi lain kalau kita punya duit banyak nggak masalah lah. Tapi ternyata kondisi perekonomian kita, rakyat kita ini, Indonesia ini lagi tercekik. Tingkat pengangguran tinggi sekali, pertumbuhan ekonomi melambat. Nah, ini yang sangat berbahaya untuk membuat sebuah kebijakan yang hanya mementingkan satu orang dibanding ratusan juta rakyat. Itu, Mas. Ya, jadi saya ulangi lagi, kawan Kaliber, Mas Indra tadi menyebut kenapa kok tidak menggunakan teori menteri-menterinya Pak Jokowi ini. Kalau saya bilang teori enggak, empati juga enggak gitu. Kalau misalnya enggak teori tapi berempati pada rakyat, rakyat bawah ya, rakyat kecil, itu pasti tidak akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang makin menyusahkan keuangan negara. Selain itu, saya ulangi lagi, karena keuangan negara ini lagi sangat memprihatinkan. Kenapa harus di dua tempat? Dan ini dianggap wajar lagi oleh presiden. Itu yang anehnya kan gitu. Dianggap wajar. Ya wajar membengkak. Ya wajar anggarannya jauh lebih besar dari kemarin. Ini kan harus di dua tempat. Loh kalau nggak ada duit, kenapa harus di dua tempat? Kenapa nggak harus Jakarta saja yang siap? Gitu. Ya, Jangankan Jakarta, di Jogja aja mungkin siap gitu ya, lebih siap dan lebih memadai daripada IKN gitu. Jangankan di Jogja, di Lamongan aja mungkin jauh lebih siap gitu. Jadi kenapa mesti di IKN Pak Jokowi ini. Jadi kalau di Orde Baru itu kita mengenal adanya istilah ABS, asal Bapak senang. Jangan sampai ini di periode ini yang mau berakhir ini ada AJS, asal Jokowi senang. Jadi dan semoga juga anggaran acara di IKN ini nggak ngambilnya dari utang lagi ya kan gitu. Tambah membumbung nanti utang kita udah karena kita kondisi tidak tidak kondusif kan, kekuatan APBN kita lemah sekali, kekuatan fiskal kita itu, ruang gerak fiskal kita sangat sempit. Jangan-jangan untuk IKN ini pun berhutang lagi kan gitu. Itu yang lebih ya, berbahaya ini. Ini kita bukan nyinyir ya Mas ya, tapi kita ingin mengingatkan. tapi kita punya hak untuk mengkritik. Loh iya, artinya kita bukan sekedar apa waton suloyo gitu loh. Pokoknya salah enggak kan, kita menjelaskan dengan logika, dengan rasional sekali kan gitu. Ngapain sih memaksakan kalau memang kondisinya satu belum siap, apa anggaran juga di negara ini sedang sulit, rakyat lagi susah, semua itu barang mahal, sekolah mahal, kesehatan mahal, semua serba mahal, dan itu tingkat pengangguran tertinggi loh di ASEAN. Masa kita mau bangga dengan kita memamerkan nih loh kita punya punya
ibu kota baru, tapi orang lain ngelihat, loh tapi kok pengangguran di negaramu yang tertinggi di ASEAN, kan harusnya malah malu kita. Tapi sepertinya rasa malu ini sudah tidak dimiliki lagi karena punya kepentingan pribadi ya, ingin menunjukkan prestasi-prestasi pribadi, bukan menjadi seorang negarawan. Itu yang Ya, disayangkan. ya. Dan kawan Kaliber, kita jangan tertipu dengan mata kamera nanti. Saat 17 Agustus, ada upacara di dua tempat, di Jakarta dan IKN. Sepertinya IKN itu, wah, megah gitu ya. Tapi itu kan sebatas pandangan kamera, lensa kamera yang sangat terbatas. Kita tidak melihat lingkungan di sekitar istana negara di IKN itu bagaimana. Kalau misalnya sebatas di lensa kamera itu pasti yang diambil angle-angle-nya tuh angle-angle yang sudah megah, yang sudah siap dan sudah siap dipakai ini. Ya, Jadi kawan Kaliber nanti silakan melihat bagaimana kemegahan upacara 17 Agustus di Jakarta dan IKN, dan silakan juga melihat bagaimana penderitaan rakyat kita di luar upacara itu gitu ya. Jadi Mas Indra, kita ajak kembali kawan Kaliber untuk mengkritisi khususnya ya bagaimana upacara 17 Agustus yang dipaksakan di dua tempat sedangkan rakyat kita semakin melarat. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber, sampai jumpa. sampai jumpa.